Canggu Januari 2020. Sebuah cerita pendek karya James Excel. Sudah 3 tahun berlalu sejak sore itu di Canggu. Tapi entah kenapa, setiap kali gue mencium aroma kopi latte yang terlalu manis, atau melihat garis-garis jingga di langit barat, gue terlempar kembali ke suatu sore yang gak pernah benar-benar bisa gue tinggalkan. Sore awal tahun 2020, saat gue dan Nadia jalan menyusuri pantai, sambil ngalungin kamera yang kami beli dari hasil thrifting di Bandung. Kamera analog jadul yang dia selalu suka hasilnya. Padahal buram-buram crispy. Dia berhenti dan ngarahin kamera ke langit yang sama untuk kesekian kalinya. Kayaknya ini foto sunset ke-60 hari ini, kata gue sambil ketawa kecil. Biarin, jawab Nadia. Nanti, kalau kita udah tua, kita bisa lihat ini dan bilang, hidup kita pernah semanis warna langit ini. Lalu dia bilang, ayo satu lagi, sunsetnya beda dari yang kemarin. Padahal enggak, itu sunset yang sama. Warna yang sama, laut yang sama, tapi bersamanya rasanya selalu baru. Gue kira saat itu, gue ngerti apa arti lengkapnya hidup. Tapi sekarang gue tahu, saat itu gue cuma mencicipi keindahan, berada di tengah mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. 2019, gue pernah percaya kalau hidup gue bakal kayak di film-film indie. Sunyi, mendung-mendung manis, sama hujan yang tiba-tiba turun pas lagi nyetir motor. Nyatanya nggak juga. Pas hujan turun, gue malah kejebak di kosan sempit, nonton series yang nggak habis-habis. Sambil nunggu chat dari Nadia yang udah seminggu cuma dibalas hehe. Tapi Januari 2020 beda. Kita kabur dari hiruk-pikuk kota. Tanpa rencana, tanpa banyak cacicu. Tiket kereta ke Jogja batal, dan dia bilang, gimana kalau cabut ke Bali aja? Gak usah mikir, kita pergi. Cuman 2 orang yang kabur dengan alasan yang gak begitu jelas. Lelah mungkin. Terjebak rutinitas, bosan sama macet dan deadline. Dan butuh sejenak buat bernafas. Kita nyewa penginapan kecil di belakang kedai kopi yang musiknya terlalu keras dan mas-masnya terlalu cuek. Tapi kita suka tempat itu. Kita nyewa motor, Nadia duduk di belakang gue. Tangannya kadang narik hoodie gue kenceng kalau jalannya becek. Wangi coconut sunscreen dia nyampur sama bau air laut. Lucu juga. Gue ngerasa keren banget, padahal helm gue kegedean. Kita nyampe di pinggir pantai, tapi dibanding makan seafood, dia lebih milih masuk kedai kopi. Entah apa yang dia pikirin, sampai di tempat seterik ini aja masih mau minum kopi latte panas. Nat, lu dari dulu ya suka banget minum latte? Lu harus coba, ini minuman dari surga jawabnya. Emang ada latte di surga? Emang ada kebun kopi? Dia nyengir sinis lalu bilang, lu gak akan ngerti kalau gak nyoba. Udah, pesen aja, gue traktir. Akhirnya kita duduk menatap garis pantai, ditemani 2 cangkir hot latte extra sugar. Ih, gua ngernyit setelah minum latte yang dibeliin sama Nadia. Apaan sih, Nat? Lu suka minum air gula atau gimana? Manis banget gila. Makasih loh. Bukan lu, Nat. Kopinya, latte-nya. Maksud lu gue gak manis? Bukan gitu. Jawab gue sambil nepuk-nepuk paha kiri. Suasananya canggung banget. Gue yakin kita berdua lagi ngobrol di kepala masing-masing saat itu. Selain latte, lu suka apa, Nat? Dia jawab cepet banget. Suka lu. Gue kaget. Apaan sih gak jelas? Lu tuh gak boleh gitu, Nat. Lu tahu perasaan gue. Nanti gue baper, lu gak mau tanggung jawab. Dia ketawa lalu bilang, Dih, serius banget. Gue tuh suka itu. Sambil nunjuk ke arah matahari yang sejajar di depan mata kita. Gue suka sunset di pinggir laut. Spesifik banget ya. Tapi langitnya jadi bagus banget. Beda sama di kota, mataharinya ketutup gedung. Katanya sambil ngambil kamera analog dan mulai ngajak gue ke pantai. Dia ambil beberapa foto sore itu. Dia suruh gue maju dikit, foto gue dari belakang. Burem, kata gue. Estetik tahu, katanya. Saat itu gue gak sadar kalau gue akan mulai mencintai gambar-gambar buram. Gak sejernih kamera HP zaman sekarang. Gak secerah apa yang dilihat mata. Tapi di gambar yang buram itulah kenangan paling jelas terekam. Malamnya kita balik ke penginapan. Musik dari kafe di depannya lebih keras daripada isi kepala gue. Gue tidur di sofa, dia di kasur. Katanya, biar aman. Aman dari siapa? Gue.
dari diri dia sendiri. Entahlah, jam 2 pagi gue kebangun. Nadia duduk di balkon, di belakang uap dari latte saset murah yang baru dia seduh. Kepalanya nyandar ke tiang kayu, mukanya setengah ketutup rambut. Cantik banget, sekaligus sedih banget. Nat, masuk yuk, dingin. Dia cuma noleh, senyum kecil, lalu nyuruh gue duduk di sampingnya. Katanya, gue harus menikmati sunyinya malam. Nadia tiba-tiba nyandarin kepalanya di pundak gue. Lama, lalu ngomongin hal-hal remeh yang tiba-tiba terdengar penting cuman karena dia yang ngomongin. Raka, kenapa ya orang susah banget lupa sama yang udah nyakitin? Gue diem, kaget. Orang yang gue suka dari dulu ada di pundak gue. Jawab kenapa? Diem aja. Nat, kalau lu nggak bisa lupa, lu nggak akan duduk di sini sama gue. Kita diem lagi. Dan hening saat itu bikin suara di kepala makin kenceng. Sekarang giliran lu yang diem ya, Nat. Tiba-tiba dia nangis. Dan gue cuman ngelus bahu kanannya. Mikirin cowok lain pikir gue. Tapi gue bahagia saat dia jujur ke gue. Bukan ke tiang kayu, bukan ke latte yang dia suka. Bukan ke sunset yang dia cinta. Tapi ke gue. Paginya kita sarapan pancake. Gue lihat dia makan sambil scroll HP. Gue pura-pura nggak lihat kalau wallpapernya masih foto cowok lain. Sorenya kita ambil foto sunset. Gue masih simpan beberapa yang dia kirim setelah balik ke Jakarta. Foto matahari tenggelam, tapi yang gue ingat adalah manisnya latte dan kenangan kita berdua. Malamnya, kita naik motor dan berhenti di depan sebuah kedai kopi yang dindingnya dicat warna toska. Duduk di bangku kayu di depan kedainya, setelah untuk kedua kalinya mesan latte. Gue bisa diabetes nih jalan sama lu. Makasih katanya. Garing kata gue. Tapi gue harus akui, lu emang manis. Matilah gue. Kenapa gue jawab begitu ya? Semenit kita diam, menatap motor yang lalu lalang, melihat Pikachu yang lagi ngamen di seberang jalan nyanyi I Love You 3000. Nat, serius amat, belum selesai gue ngomong, tiba-tiba dia nyium pipi gue dan jalan ke motor. Ngajak gue balik ke penginapan. Terlalu rame katanya di sini. Padahal jalanan gak ada apa-apanya dibanding isi kepala gue saat itu. Sepanjang jalan, kita cuma diam. Dia tiba-tiba meluk gue dari belakang. Dingin, gue pinjam kantong jaket lu ya. Jawab gue. Jiwa dan pikiran gue masih ketinggalan di kedai kopi warna toska itu. Malam terakhir, lu gak mau kemana gitu, Nat? Awal tahun gini kemana-mana pasti rame. Ayo ngobrol di balkon. Kita sampai penginapan. Kali ini kafe di depan gak ribut seperti kemarin. Mungkin speakernya rusak. Mungkin Spotify-nya expired. Mungkin masnya diculik alien. Pikiran gue kemana-mana. Gue langsung duduk di balkon. Nadia, seperti biasa, menyeduh latte saset kesukaannya. Gue pengen tanya tentang ciuman yang dia lempar tanpa tanggung jawab itu. Tapi mulai dari mana? Gue nggak tahu. Saat Nadia datang, 2 gelas kopi di tangan, dia bilang pelan. Baru kali ini gue lebih milih sesuatu dibanding latte. Apa tuh? Bahkan airnya belum mendidih. Gue udah pengen duduk di sini sama lu. Ngobrol sama lu. Nyaman banget, Kak. Lagi-lagi mulut sialan ini terdiam. Nadia memang selalu penuh kejutan. Nggak bisa ditebak. Ucapannya, seleranya, tingkahnya. Semua di luar dugaan. Di luar prediksi BMKG. Raka, kalau nanti gue pulang ke Bandung, kita masih bisa kayak gini nggak? Gue pengen jawab, enggak Nat, lu bakal deket lagi sama mantan lu. Kita nggak bakal kayak gini lagi. Setelah ini banyak yang bakal berubah. Tapi ya gue dengan segala harapan dan kenaifan cuman bilang, ya bisalah. Lalu 2020 terjadi. Pandemi, pulang ke Jakarta. Dunia mengerut ke layar-layar kecil. Kita terjebak di rumah masing-masing, di dua sisi kota. Lu kehilangan ayah lu, gue kehilangan pekerjaan gue. Dan perlahan kita kehilangan kita. Bukan karena nggak cinta, tapi karena hidup memang gak selalu adil buat mereka yang cuma pengen hidup sederhana sama orang yang mereka cinta. 3 tahun kemudian, gue kembali ke Canggu. Januari yang lain, sunset yang sama, tapi lu nggak di sini. Gue nggak tahu di mana Nadia. Nomornya sudah tidak aktif. Sosial medianya kosong. Terakhir gue dengar, dia menikah.
Mungkin sudah punya anak, mungkin sedang menyuapi bayinya bubur sekarang, atau sedang menunggu suaminya pulang kerja. Dan gue duduk di pasir yang pernah kita pijak, buka ponsel, lihat folder yang lu kasih nama Same Sunset, Different Days. Semua foto kita ada di sana, semua tawa yang pernah terekam. Lalu gue baca pesan terakhir dari lu, sebelum akhirnya lu benar-benar hilang dari semua sosial media gue. Kalau bintang-bintang bisa nemuin jalan pulang, mungkin gue juga bisa nemuin jalan balik ke lu. Tapi kalaupun enggak, lu harus tahu, hidup gue pernah lengkap. Karena lo. Gue merem, angin menampar pelan pipi gue. Tapi rasanya kayak pelukan. Malamnya, gue duduk di bangku depan kafe yang dulu jadi tempat kita ngeliatin motor lalu lalang. Nah dia gak akan percaya kalau gue pesan latte, extra sugar kesukaannya. Lattenya masih terlalu manis, Pikachu-nya masih ngamen, lagunya masih I Love You 3000. Tapi kali ini, gue tahu, gue gak lagi nunggu dia kembali. Gue cuma datang untuk nyapa kemungkinan yang pernah kita miliki. Dan kalau suatu hari nanti kita dipertemukan kembali dengan cara yang lebih baik, di waktu yang lebih bijak, gue gak akan tanya kenapa dulu kita harus terpisah. Karena sekarang gue paham, cinta gak selalu harus bertahan, tapi dia akan selalu lengkap kalau dia pernah datang.